Halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi guys ya. Jadi kita seharian, ini udah jam setengah 4 sore. Kita seharian servis di tempat orang lain guys, yaitu di tempat kakak kita sendiri, kakak saya sendiri guys. Jadi beliaunya ini ada perluan keluar kota, jadi kita harus suruh gantiin untuk servis di sini. Karena kalau sampai libur 1 hari pun nanti dikejar-kejar guys. Karena di daerah sini itu ternyata baru masuk nih tanggal 13 ya. Baru masuk tanggal 13. Ini mintanya diambilnya nanti sore. Jadi memang kalau cepat di sini minta agak harga tinggi bisa dilayani guys. Jadi mintanya cepat tapi nambah harga oke aja. Jadi kalau misalnya agak lama itu harganya agak dipotong itu guys. Nah, ini banyak yang minta cepat, jadi kita yang suruh gantiin untuk jadi teknisi di sini. Nah, kita mau ganti LCD Oppo A3s sih, tapi yang kita bikin videonya di sini bukan untuk ganti LCD A3s-nya sendiri. Kita mau liatin nih. Ini kursinya kretek-kretek ya. Kita mau lihat ini alatnya apa aja yang ada di sini guys. Jadi alatnya di sini ada apa aja, bisa untuk referensi teman-teman yang mau servis. Jadi yang sekiranya wajib ada itu apa aja ya. Kita lanjut ke meja servisnya guys. Nah, ini meja servisnya. Jadi untuk masalah berantakan di tempat servis itu memang udah layak, udah umum guys ya. Udah menjadi rahasia umum. Tempat kita berantakan, ternyata di sini lebih berantakan lagi. Oke, lanjut aja. Yang pertama yang wajib pasti ada itu yaitu power supply. Di sini pakai Sunsin. Kalau kita pakai cell kit 450 atau berapa lupa ya. Di sini pakai Sunsin P1501T. Nah, ini untuk power supply. Tapi kalau di daerah sini sebenarnya power supply kurang begitu penting guys. Kurang begitu berguna. Tapi kalau di tempat kita itu sangat-sangat signifikan peran dari power supply ini ya. Karena yang di sini kasusnya yang paling ramai itu ganti LCD tuh. LCD-nya sampai sebanyak itu guys. Ganti baterai juga tuh. Ini baterai bekas ya. Kalau untuk power supply ini untuk kerusakan yang konslet-konslet itu jarang di daerah sini guys. Tapi walaupun ini guys ya, tapi walaupun ini jarang kepake, tapi tetap wajib ada karena di tempat servis itu paling yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Jadi sama pentingnya, yaitu yang kedua adalah solder. Udah pasti ada guys ya. Kalau solder menyolder menjadi satu itu pasti udah pasti ada. Di sini solder yang digunakan pakai solder yang kayak beginian. Beda dengan yang kita pakai. Kalau yang kita pakai itu ada T12D ya guys ya. Itu masih enak yang solder kita sih. Kalau untuk soldernya. Kemudian di sini lem LCD lumayan banyak karena ya banyak banget di sini user LCD-nya guys. Yang paling banyak di sini kasus ganti LCD guys ya. Ganti LCD paling banyak. Ini untuk lemnya. Ini juga wajib ada guys. Karena kalau counter rata-rata sekarang memang ganti LCD itu harus bisa guys. Kalau memang mau buka counter service ya. Jadi lemnya ini wajib aja. Wajib ada untuk lem LCD-nya itu sendiri guys. Kemudian ini obat gatal. Kayak obat gatal bareng mas. Ini fungsi ini gak boh? Oh, lainnya cewek ayu. Oke. Ini bukan untuk service guys ya. Kita nggak tahu ini paling ya obat gatal-gatal lah. Karena di sini hawanya panas banget guys, cuaca panas banget. Apalagi kalau lihat orang ini pasti tambah panas guys. Oke, canda guys ya. Lem, oke. Kemudian ada fluk. Fluk yang digunakan ini lebih bagus dari yang kita pakai. Lebih mahal dari yang kita pakai kayaknya ya. Ini lebih bersih atau lebih pekat ya, nggak mudah leder guys. Pakai Kingpo, modelnya pakai Kingpo. Kemudian kalau ini teman-teman pakai yang model refilan kayak gini nggak apa-apa nih, yang model kayak gini ya. Jadi pakai fluk yang model kayak gini nggak apa-apa. Ini 5.000-an atau 3.000-an lupa yang kayak gini. Kalau fluk ya seadanya, penting tapi nggak harus yang bagus. Kemudian blower juga lumayan penting karena konektor cas itu rata-rata sekarang udah pakai blower, harus pakai blower ya, ganti konektor cas. Pakai blower. Di sini blowernya pakai Quick 2008. Ini lebih bagus dari yang kita pakai guys. Kalau yang kita pakai masih RV P858D, CRV P858D. Kalau ini pakai Quick 2008. Sebenarnya kita pengen juga untuk pakai 2008 ini ya, tapi memang blower kita nggak bermasalah, tapi tabungan kita juga belum ada yang lebih untuk beli yang ini. Jadi memang sekarang masih pakai yang CRV P858D ya guys ya. Kalau pakai ini bedanya sih kerasa banget sih. Angin lebih stabil dari yang kita pakai. Anginnya lebih stabil, lebih kenceng gitu lah. Lebih enak lah pokoknya, lebih stabil,
nggak goyang-goyang gitu, walaupun ada terpaan angin dari luar itu angin masih bisa fokus ke titik yang kita blower kalau pakai ini guys ya. Kemudian di sini pakai board untuk ngecas. Nah ini untuk ngecas baterai biasanya ya, kalau baterai kurang dari 3,8 volt 3,6 volt, kalau baterainya HP mati kemudian baterainya kurang dari 3,6 volt itu harus dilakukan pengecasan dulu pakai power supply. Jadi pentingnya power supply itu guys ya. Tapi kalau ada ini nggak perlu pakai power supply. Jadi kalau untuk ngecas baterai itu bisa pakai ini, bisa pakai power supply. Jadi kalau yang baterainya drop di bawah 3,6 volt itu memang nggak bisa dicas menggunakan cas biasa atau charger biasa, itu nggak bisa pakai USB, nggak bisa, memang harus pakai yang kayak gini atau pakai yang Sunsin yang power supply modelnya kayak gini. Bebas kalau kita nggak pakai ini ya, kita pakai power supply, kita masih pakai power supply. Kemudian yang berikutnya di sini ada MBR. MBR ini opsional, kita nggak pakai MBR ya. MBR ini fungsinya untuk nembak yang short. Jadi kalau misalnya ada komponen yang konslet itu bisa ditembak pakai MBR ini, bisa langsung berasap deh guys. Kalau iki untuk tempat HP, pokoknya kayak gitulah. Jadi MBR ini opsional aja. Oh ini panas sih, ternyata ada lampu nih guys bawah, kena prank kita. MBR ini nggak wajib ada, tapi kalau ada ya lebih enak. Oh MBR guys ya, tapi jarang dipakai juga. Tapi kalau di sini katanya sering dipakai, tapi kalau kita sejauh ini kita gantiin peran teknisi yang ada di sini, kita nggak pakai ini guys, kita lebih pakai ini. Dan di sini rata-rata kalau yang nge-slide itu kena air laut ya, jadi kita lebih enak. Kalau kena air laut itu ada jamurnya guys, lebih enaknya itu. Jadi kita nggak perlu cari susah-susah kayak kalau di daerah kita ya, daerah Jawa sana jauh dari laut. Jadi kalau kena konsletnya itu mungkin karena tegangan yang tiba-tiba mendadak tinggi, kemudian atau kena air biasa itu, jadi nggak ada bekasnya guys. Harus dicari manual pakai MBR atau pakai power supply. Kemudian yang berikutnya ada laptop. Nah laptop ini sekarang lumayan penting juga, karena untuk buka pola software atau flashing itu pasti menggunakan laptop. Jadi sekarang harus pakai laptop guys ya. Sini ada boardnya, tadi kita benerin charger, kita juga udah benerin LCD, ini bekas lem guys. Ini laptop ya, laptop tahu sendirilah fungsinya apa aja guys, banyak ya. Di sini ada software flashing, ada unlock tool, ada MMC UV, jadi memang hanya untuk UV, unlock tool, Borneo, sama cek email ke print. Sekarang teknisi memang hampir setengah diwajibkan untuk memakai komputer guys ya. Nggak laptop nggak apa-apa, pakai PC juga oke banget. Kita sebelumnya pakai laptop, tapi sekarang kita udah pakai PC karena laptop kita udah kurang kalau kita mau pakai apa-apa gitu guys ya. Oke, apalagi obeng nih, tentu obeng penting juga ya. Pinset kayak gini opsional juga. Nih nggak harus pinset kayak gini, pakai pinset kepeng bisa. Dan kepeng yang kalau di sini nggak ada ya. Oh nih pinset kepeng kayak gini, pinsetnya macam-macam ya untuk congkel-mencongkel. Ini congkel baterai biasanya, tapi hati-hati kalau congkel baterai biasanya kalau kita nggak pakai yang dari stainless, jadi kita pakai yang dari atom, mika kayak gitu dan seterusnya lah. Kemudian yos alat seadanya kayak gini. Ini memang barang-barang kecil yang ya juga wajib ada juga guys, kayak obeng kayak gini guys ya, obeng ini pakai. Kemudian pinsetnya kayak gini untuk jumper bagian terkecil ya, pokoknya gitu-gitu dah guys. Nah kalau untuk masalah spare part nanti aja, kita fokus ke untuk servisnya aja guys ya. Spare partnya nanti aja, lain kesempatan guys. Di sini yang kelewatan masih ada multitester untuk ngecek jalur, tegangan dan seterusnya. Ini multitester yang digunakan DT9205. Jadi masih pakai yang semi digital. Ini masih ada analognya, tapi dia udah pakai digital. Ini digital tapi ada analognya. Intinya kalau kita nyebutnya semi digital guys. Tapi kalau orang-orang mungkin udah nyebutnya udah digital tuh. Ada digital multimeter. Apa? Jeduk-jeduk. Kalau kita pakai yang biasa kita gunakan yang kecil itu guys ya, itu udah full digital. Jadi nggak ada analognya lagi kayak gini, nggak ada manualnya kayak gini, udah nggak ada. Kemudian yang nggak perlu tinggalan, ini opsional. Jadi kalau ini untuk yang lebih expert lagi, jadi ini untuk MMC ya, cetakan IC atau BGA IC MMC CPU pakai cetakan kayak gini. Kalau untuk yang mau cetak ribol dan seterusnya itu pakai itu nggak pakai nggak apa-apa teman-teman kalau belum expert ya. Kalau untuk pemula ini belakangan aja nggak apa-apa, yang penting ganti LCD, ganti konektor cas,
pakai alat yang ada di sini. Kemudian yang nggak ketinggalan juga ada mesin kayak gini guys untuk kanibalan. Ini mesin untuk kanibalan ya. Kalau kita lihat di sini udah ada lubang-lubangnya. Ini tandanya udah ada yang pernah diambil alatnya dan seterusnya. Wah, banyak banget, di belakang pun masih ada. Nah, kayak gitu guys. Udah ya, mungkin itu aja guys alat yang dipakai di sini. Belum. Jadi alat yang dipakai di sini mungkin hanya itu aja. Nggak ada yang ketinggalan ya. Udah aman. Jadi kalau untuk teman-teman mau referensi beli alat-alat, ya kurang lebih kira-kira yang sama di counter kita ada, terus di sini ada kira-kira apa aja ya. Paling yang paling penting ya ini power supply, kemudian multitester, solder, kemudian blower. Itu yang paling udah wajib lah. Kalau istilahnya kita orang Indonesia mau makan itu udah wajib ada nasinya. Nah, jadi kalau di sini tukang servis nasinya ya sih solder, power supply, multitester sama blower. Itu yang paling penting. Kalau laptop itu bisa opsional, bisa wajib. Jadi kalau mau main program ya harus ada laptop. Kalau nggak mau main program ya pakai manual ini aja. Oke, jadi mungkin hanya itu aja guys video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Kalau masalah berantakan opsional, boleh rapi, boleh berantakan. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya guys. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye. Oke semuanya, thank you.